Ini dulu pantai jarang pengunjung. Bangunan beton seperti topi itu satu-satunya pelindung atau peneduh. Terus kemudian masyarakat kita ajak bersama-sama membangun beach forest dari kondisi nol, ditanami dengan Casuarina equisetifolia dan akhirnya menjadi hijau. Yang tidak ada jalan menjadi ada jalan, yang lahan kering tidak ditanami menjadi kita tanami dengan berbagai konsep organic farming dan juga menjadi hijau. Jadi yang semula ada problem terhadap embun atau uap air laut, kemudian kita selesaikan dengan pohon sebagai windbreak. Dan kita ajak semua komponen secara bersama-sama, secara partisipatif. Ini adalah inklusif program. Termasuk di dalam kreasi kita buat biogas sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat dari kotoran ternak. Dan ini kemudian kita luncurkan biogas 3 in 1. Akhirnya menjadi hijau dan semuanya happy karena semuanya terlibat menikmati kesuksesannya. Walaupun akhirnya kemudian lahan pertanian kembali ke titik nol karena negara memanggil, tapi keringat kering di sana menjadi saksi bisu. Penjajahan Belanda, niku daerah pantai ini saja rimbun dengan hutan pantai. Mila niki ada kerusakan di darat dan di laut secara jelas. Ini kata Menteri Lingkungan Hidup Pak Emil Salim. Dan sampai sekarang pun saya mengagumi pemikiran-pemikiran Pak Emil Salim. Bahkan beliau sudah memprediksikan tahun 2050 nanti ini Jawa ini kalau tidak ditanggulangi sesegera mungkin merubah pola pikir masyarakat Jawa. Niki mungkin Jawa ini kan tuh niki pasir pantai selatan tekan pantai utara Semarang itu 121 kilo, nanti itu tinggal di 80 kilo pada tahun 2050. Niki saya ngalah. Iya. Bapak pun ini ozon dia pun pecah. Ya lapisan ozon apa ozon? Ozon itu sudah. Sehingga suasana semakin panas dan semakin panas, ditambah lagi setiap 5 tahunan masyarakat panas, ditambah tiap 10 tahunan panas. Tidak panas dan panas, memiliki sumber panas. Sehingga pengembangan kawasan bahari terpadu Pantai Selatan Jawa. Konsep kawasan bahari terpadu di Pantai Selatan Jawa. 2. Mencari model pengembangan kawasan bahari terpadu di Pantai Selatan Jawa sebagai model percontohan pengembangan kawasan. 3. Mencari keterpaduan implementasi pengembangan kawasan bahari terpadu Pantai Selatan Jawa, khususnya di Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Kulon Progo. Keunggulan Kabupaten itu layak menumbuhkan harapan agar kawasan Pantai Selatan dapat dikembangkan sebagai salah satu pusat pembangunan ekonomi di Jakarta yang mampu menjadi pilar pendukung kemajuan daerah. Dalam rangka memacu pengembangan kawasan selatan Jawa yang terintegrasi, produktif, efektif, efisien, dan memberdayakan masyarakat sekitar, maka perlu dilakukan perencanaan sampai pengendalian dengan melibatkan wilayah-wilayah sekitar serta stakeholder yang ada. Sehingga selain dapat berkembang menjadi sentra betul-betul baru, di sisi lain kelestarian lingkungan dan sosial budaya akan dapat tetap terjaga. Wong nyetrum barang kita nangel ditanggulangi, ini lama-kelamaan wong nyuluh wong nyetrum iwak itu lama-kelamaan soal lembek dhewe kok. Ora ono iwake lembek. Ini nek ibonge kene nek ngomong-ngomongnya panas ora iso. Nek nganggo peraturan ya tetep iso. Derek matur kang usul matur Bapak Lurah Desa utawi beserta DPR-ipun. Penanggulangan ya menika Sampalaka termasuk tiang bedil, tiang jari manuk, mangget pandan beserta sumuripun lajeng pasir ingkang wonten tepi jalan-jalan menika. Seorang anak ini sedang iseng karena belum atau tidak ada tempat bertengger, maka untuk sementara di senar pun jadi. Andai mereka bisa bertengger di pepohonan yang hijau, tentu lebih indah dirasakan. Tapi kapan?
suatu saat nanti tentunya. Sisi selatan ini langsung berhadapan dengan laut, dan air laut yang terbawa oleh udara sangat keras pada tanaman. Kita contoh area yang belum tergarap, di mana belum ada windbreak baik pun secara buatan maupun dengan alam. Upami mboten ngoten nika wujudipun malah niki sepele nek nanam teng musim mawon. Mung kalih teng sawah mon nggih. Terus hingga saat menika kemajuan wisata pada zaman itu termasuk alit menalipun bandingaken kalian wilayah-wilayah strategis. Paling akhir ugi namun menika air laut yang terbawa ini menika merusak tanaman dan menika sing bodi menika tanaman ingkang sampun tanaman menika gerang mencukupi. Jadi maksud nyuwun ingkang bagian tengah menika ugi berparingi tanaman pelindung. Pelindung maupun pelindung namun-namun. Enak tenan beli. Di dalam program ini diharapkan ada semacam imbal swadaya dari masyarakat. Yang lebih penting pada saat ini adalah bagaimana kita bisa konsisten menjalankan pekerjaan demi pekerjaan, aktivitas demi aktivitas, kegiatan demi aktivitas. Nah, ketika sudah kita laksanakan secara komplit, secara menyeluruh, maka disitulah keyakinan itu akan muncul. Maka jangan perlu khawatir bahwa dana tidak turun, bahwa uang tidak ada, dan seterusnya. Untuk mata juga untuk penerangan lampu. Kapasitasnya 9 meter kubik.
benar real di masyarakat itu memerlukan konsentrasi khusus dari pemerintah daerah. Kita bisa diskusikan dan bagaimana mengembangkan ternak di daerah pesisir ini. Dan saya melihat baunya, saya katakan tidak ada lah untuk ukuran kandang, Pak. Kalau konsentrat sekarang ini harganya cukup mahal. Sedangkan ini telo, nopo singkong, nopo ini untuk mengurangi ongkos produksi, Pak. Jadi lebih baik bagaimana telo ini dirubah jadi daging. Dan juga gaplek ditambah dengan hijauan ternak yang banyak dipakai adalah daun turi dan daun gamal perisidi ya. Daun turi, daun perisidi, kemudian tepung gaplek yang ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini kita lihat kepulan-kepulan asap, artinya proses fermentasi sedang berjalan. Minta putus pelatihan kawin suntik. Yang kedua masalah kursus kawin suntik. Ya nanti nih Pak Joko, supaya adakan pelatihan, paling tidak supaya bisa ngawini sendiri dengan Perlengkapan pembuatan sumur pantai. sekarang kita pakai pompa yang tadi. Ya.
terus niki puter terus urut setengah batu tak niki nggih ngaten niki nganti bolongane nganti sementen niki. Pembuatan lubang itu butuh sekitar 6 hari. Untuk pembuatan lubang itu butuh sekitar 6 hari. 6 hari. Ya. Kan itu enggak cukup 2 orang, paling enggak 4 orang. Untuk kami pun menikah sekitar 40.000 ya per orang. Itu biayanya itu yang paling besar itu untuk tukang. Kekurangan apa ya? Dari kotoran air dari sapi itu kurang ditambahin. TV. Mindhaipun regi lisah mambet ingkang sangsaya awis pranyata nuwuhaken greget rekodaya tumrapipun warga Temon Kulon Progo. Kangge nyikapi kabetahan bahan bakar patintenan, warga Temon gantos ngginakaken sumber energi biogas ingkang reginipun tetelo langkung merah. Sumber energi biogas asalipun saking tletong lembu ingkang dipun ilekaken dhateng tandon ing sangandhaping siti. Gas ingkang medal saking tletong lembu kasebat lajeng dipun ilekaken lumantar pipa ingkang dipun sambetaken dhateng kompor gas. Miturut salah satunggaling warga ingkang ginakaken biogas Muhaimin kangge ndamel tandon tletong lembu kasebat mbetahaken uragat 6 yuta rupiah. Wontene gas ingkang dipun asilaken gumantung saking kathahing tletong lembu wau. Kangge setunggal kompor gas supados saged ngasilaken latu ingkang ageng dipun betahaken tletong saking lembu cacah sekawan. Pertama kan kelompok sini kelompok Udi Makmur mriki dados studi banding wonten lain kelompok. Terus bisa saged pengalaman asal pengalaman itu terus pembuatan dados anggenipun pembuatan itu kelompok. Terus yang akhiripun nggih warga anggo salah satunya anggota untuk kagem percontohan dalam arti untuk mengatasi bahan bakar minyak, kelangkaan bahan minyak waktu yang lalu itu kan minyak tinggi terus ada itu. Sinaosa ing wiwitanipun kangge ndamel biogas kasebat mbetahaken uragat kathah nanging kangge wekdal salajengipun dados saged langkung ngirit. Uragat ingkang dipun wedalaken saben wulanipun langkung mirah tinimbang mawi bahan bakar LPG menapa tini lisah mambet. Modon Saputra, Enggal Sularno, Jogja TV. Kanthi aturing pitutur kala wau tandha sampun paripurna pawartos Ngayogyakarta ing dalu menika. Kula Zuli Kurniawati tuwin sedaya kanca ingkang ngayakarya ngaturaken agunging panuwun awet kawigatosanipun. Tetep nyawiji kalian Jogja TV, tradisi tiada henti. Nek kodane ku konten mangke kok tak nyuwun kali saking lingkungan hidup mangke Mas Dhuwur gaweke Pak Priton niku. Awake karek masak ning mangke di awake dhewe niku jenengan Dhuwur Joso apa ora? PR-nya DPR untuk semacam membuat peraturan daerah mengenai tanah-tanah swapraja. Tapi itu tetap menunggu setelah Perda 1. Sudah mendapat laporan ada orang mengkapling tanah, matok tanah, sekali ditanami setelah itu 5 tahun tidak ditanami lagi, tapi orang lain mau nanami tidak bisa. Tapi kalau sampai sertifikasi untuk mengelola masing-masing pribadi masih belum bisa. Kalau kalian boleh dikatakan, jangan-jangan kita menjadi tamu di negeri sendiri, kita menjadi buruh di rumah sendiri. Reformi kalau? Ya, betul Pak. Ya. Ping Pak maju dok, ya. Ora iso. Nggih. Sing siap maju. Jadi kalau daerah yang mencintai daerah sendiri, mencintai lingkungan sendiri dan siap memajukan desa. Siapa yang siap memajukan desa? Nek sing ra siap berarti ora setuju kuwi. Siapa warga negara desa yang siap memajukan desa ini? Siap. Ya. Di sini kita jadi awet dewi, ini wilayah dewi. Itu
pun boten niki lan nelayan niki lan niki sak suti niki ben kula. Tak ngoten niku boten. Berarti dari siji mestine nggih siapapun yang ada di situ komunitas khususnya ini dalam hal ini nggih Lotari komunitas peduli bersih sama ini nggih siap dalam seluruh komunitas. Setuju siap ya? Siap. Dan ini harus pemerintah desa mengingatkan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan pandan di dulur di penggalian pasir, perburuan satwa gunung sapi gede ngantek penjaman dan orang-orang berganti di sini daerah orang payu semakin saling berbagi, saking pemerintah desa siap memberikan membuatkan aturannya, saking warga siap menjadi penjaga masalah ringan. Kemudian yang kedua adalah masalah pelestarian dari Pramila menika sampun secara sedikit perlu penyadaran, terus sedikit sampun ngantos sedikit mungkin dalam membangun lahan, membangun lingkungan niki mangke boten terpadu, saya mangke sing dibangun, sing dirusak. Kan kamu tuh nonton anu, nonton toplah. Kalau ada 1000 orang pembangun, musuhnya cukup 1 orang perusak. Lalu bagaimana kalau hanya ada 1 orang pembangun, di belakangnya 1000 perusak? Kan lebih cepat. Nah, Mila ini lebih disponsori kalian KP2C, Mas Bambang dan Rondo yang terdiri dari kontra-kontra saking parkir, nelayan, lajeng Kopherwes, DPR, dan ini itu saya butuhkan malah ini. Dan itu bukan tugas pemerintah saja, tetapi dikatakan tadi bahwa inilah tugas kita. Sudah berlalu, saya tidak akan menjadi membuat sesuatu yang terbaik kalau tidak bersama saudara semua. Sebaik-baiknya sepintar-pintar saya masih kalah pintar kalau saya ditambah saudara. Itu prinsip saya. Jangan terus menjaga program itu dari atas atau renang dari atas. Tolong usulan dari bawah ini lebih penting dan lebih menggigit dan pada akhirnya lebih pas karena lebih tahu kondisi daerahnya. Yang sangat punya kelebihan. Jadi apa yang diawali oleh Mas Bambang ini adalah suatu langkah yang tepat dari bawah diajak bersama-sama untuk membuat pantai kita itu teduh, hidup dan sehat. Program yang akan ditempuh untuk kelanjutannya itu nanti seperti apa? Pak Bambang tadi bahwa dulu ya Perindo ini pernah melaksanakan kegiatan di kawasan tertentu. Kita memang telah mencoba beberapa jenis tanaman. Ada yang tanaman lokal, ada pandan, ada warung, ada kelot, ada apa lagi? Kamu mana nih? Kita berang-berang nih. Nah, geringging kita coba semuanya. Kemarin cobanya akasia mangium yang tanaman introduksi baru dikenalkan di situ, yaitu cemara. Kita juga coba. Gimana? Dari dinas kami dari beberapa orang kami sudah mulai merintis membangun ekowisata. Syukur-syukur nanti dari LSM ada yang mau bergabung, jadi kita bersama-sama. Sedangkan untuk tadi tentang tata ruang untuk daerah wisata, kami berharap seluruh pantai Kulon itu jadi daerah wisata. Wisata alam, wisata olahraga, wisata pelajar, wisata seni budaya, ada agrowisata. Agrowisata ini meliputi agro secara umum, ya termasuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, sehingga nanti keseimbangan lingkungan kita harapkan. Jadi air kita angkat ke atas, air untuk menyiram tanaman dan minuman hewan, kemudian menyiram tanaman makanan ternak bisa hidup, kotoran ternak untuk rabuk tanaman, sehingga siklus ekosistem kecil ini bisa terwujud, sehingga ini ada dampak lingkungan, ada dampak pariwisata ekosistem.
menjadi yang diistilahkan Abang tadi pariwisata terpadu. Ini kami sangat berharap seperti itu. Bahwa program ini sudah kita jalankan sejak 2002, berarti sudah sampai sekarang hampir 3 tahun. Investasi yang sudah kita berikan di lahan itu sebenarnya juga cukup besar. Yang dulu kita pandang bahwa pesisir selatan itu dalam kondisi kritis, kering, yang kemudian perlu diolah. Padahal di sana kan ada peluang pertanian, sebagai lahan pertanian, tapi juga sebagai peluang untuk wilayah wisata. Kita punya pemikiran kalau tidak kita sendiri, siapa lagi? Alangkah baiknya kalau kawasan pantai itu dibuat lebih menarik dengan mungkin program penghijauannya. Kita berperjuangkan, bahkan kita nggak pernah peduli dengan ini lahan milik siapa. Kita kan nggak pernah peduli. Dulu ketika kita awal memulai, kita melakukan kontak, kita undang seluruh masyarakat yang dia punya lahan di pesisir, kemudian kita kontak, kita tawarkan, kita punya program seperti ini dengan harapan bahwa nanti mereka yang punya lahan masing-masing itu akan mempunyai lahan masing-masing. Toh nanti kalau ada hijaunya, ada hasilnya, dinikmati sendiri, bukan saya yang